Melinda Rahmawati, Ibu. Mailani, izin Bu. Tapi ada suratnya? Ada. Oke. Resya Priscilia, izin juga Bu. Tapi ada suratnya juga kan? Ada. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, sebaiknya berdoa dulu. Tolong ketua kelas disiapkan. Ya, thank you. Guys, sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita untuk berdoa untuk kepercayaan masing-masing, berdoa baik. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kalian masih ada ingat nggak pelajaran minggu lalu itu tentang apa? Masih Bu. Apa itu Herli? Multidimensi. Oh iya betul, lebih tepatnya itu multidimensi identitas subjek, individu atau kelompok. Belajar? Oke, kita lanjut ke pertemuan hari ini. Sudah ada yang membaca buku paketnya belum? Sudah. Tentang apa? Sekarang nah, ada yang mau mengatakan pengertian secara umum tentang heterogenitas? Saya Bu. Ya, oke. Oke, jadi heterogenitas ini adalah keanekaragaman atau kemajemukan yang muncul akibat adanya perbedaan di dalam masyarakat Bu. Ya, betul. Oke, nanti Ibu akan menampilkan materi tentang heterogenitas dalam kehidupan masyarakat. Tapi mohon maaf ya, Ibu duduk, soalnya Ibu lupa bawa kacamata. Iya, Ibu. Makasih anak-anak. Jadi benar yang dikatakan oleh teman kalian itu pengertian heterogenitas itu. Jadi Ibu akan menjelaskan heterogenitas. Nah, dalam masyarakat modern ini, keanekaragaman masyarakat atau heterogenitas merupakan suatu keniscayaan. Hal ini terbentuk karena adanya perbedaan fungsi dan ciri dalam kehidupan bermasyarakat. Maksud perbedaan fungsi yang dimiliki individu dan kelompok dalam masyarakat yaitu berkaitan dengan kontribusi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa kontribusi mereka, sistem tidak akan berjalan dengan baik. Apabila kita ibaratkan masyarakat sebagai sebuah sistem, maka peran atau fungsi individu atau kelompok menjadi elemen atau unsur-unsurnya. Terus di sini tuh ada pengertian heterogenitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi di sini tuh heterogenitas adalah keberagaman. Nah, terus ada menurut Kamus Merriam-Webster. Jadi heterogenitas ini adalah kualitas atau keadaan heterogen. Sementara itu heterogen memiliki arti berbeda-beda, beragam atau bervariasi. Jadi pengertian dari heterogenitas ini merupakan keberagaman dalam setiap pengelompokan masyarakat berdasarkan perbedaan peran dan fungsi yang dimiliki individu maupun kelompok. Perbedaan tersebut itu meliputi seperti suku, ras, agama, profesi, dan antar golongan. Kita akan membahas ciri-ciri heterogenitas dulu ya anak-anak. Ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri heterogenitas? Oke, silakan. Ciri-ciri heterogenitas itu adanya kontribusi individu dan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, betul. Bahwa dengan adanya ciri-ciri ini maka akan menghasilkan jenis-jenis keberagaman dalam masyarakat. Coba ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis keberagamannya itu ada berapa? Ya, ada berapa? Ada 6. Ya, boleh sebutkan apa aja? Yang pertama, keberagaman wilayah dan lingkungan. Yang kedua, keberagaman suku bangsa. Yang ketiga, keberagaman agama. Yang keempat, keberagaman ras. Yang kelima, keberagaman golongan. Yang keenam, keberagaman jenis kelamin atau gender. Ya, betul. Selanjutnya ada jenis-jenis keberagaman, juga ada macam-macam heterogenitas berdasarkan profesi atau pekerjaan dan jenis kelamin. Jadi di sini tuh yang berdasarkan profesi atau pekerjaan, Indonesia memiliki penduduk yang banyak dalam tempat tinggal mereka terpisah-pisah. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai jenis pekerjaan atau profesi yang disandangnya dalam
Selain itu, perkembangan masyarakat yang semakin modern juga menjadi faktor beragamnya profesi. Adanya berbagai jenis profesi atau pekerjaan membuat individu maupun kelompok ditekankan untuk menjadi profesional dalam melakukan pekerjaan. Dalam perkembangan kehidupan di masyarakat ini banyaknya profesi dan pekerjaan yang dilakukan individu maupun kelompok seperti guru, pedagang, petani, nelayan, karyawan, dan lain sebagainya. Ada contoh juga di sini tuh pekerjaan di dalam masyarakat menunjukkan adanya heterogenitas profesi yang memiliki masing-masing peran. Di sini tuh contohnya guru berperan sebagai pengajar yang mendidik siswa-siswi di kelas sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Ada heterogenitas berdasarkan jenis kelamin. Secara konstruktual di Indonesia tidak ada diskriminasi sosial atas dasar jenis kelamin. Meskipun demikian, pandangan diskriminasi gender masih melekat dalam. Jika kita melihat kemajuan Indonesia sekarang ini, sebenarnya sudah tidak ada selayaknya perbedaan jenis kelamin dimasukkan dalam diskriminasi gender. Sehingga dalam heterogenitas jenis kelamin ini menekankan pada peran di masyarakat yang dimana laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di masyarakat dan memiliki perannya masing-masing. Jadi contohnya itu hal yang sudah umum tertanam di masyarakat itu laki-laki harus bisa mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, sedangkan perempuan harus bisa memasak makanan bergizi atau yang lezat untuk keluarganya. Tetapi untuk saat ini lelaki pun bisa memasak dan perempuan pun bisa mencari nafkah. Di sini juga ada gejala sosial akibat heterogenitas profesi atau pekerjaan. Peradaban semakin berkembang baik di kota maupun di desa. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ditunjang oleh kemajuan transportasi dan komunikasi. Nah, berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka semakin beragam jenis pekerjaan yang ada di masyarakat. Suatu pekerjaan yang dulunya tidak ada menjadi ada dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Setiap pekerjaan tentu memerlukan keahlian atau profesionalitas. Untuk itu, lembaga pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan tersebut harus disiapkan. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan dan sarana penunjangnya harus disiapkan. Jadi, apabila hal itu tidak sejalan, muncul suatu kondisi yang kurang kondusif sehingga muncul berbagai hal yang tidak dikehendaki, seperti adanya pengangguran, urbanisasi, kriminalitas, dan ketimpangan sosial. Di sini juga ada gejala sosial akibat heterogenitas jenis kelamin. Jadi pada masyarakat modern, gejala-gejala sosial akibat heterogenitas jenis kelamin ini lebih ditekankan pada semakin luasnya fungsi dan peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tercermin dari banyaknya pekerjaan laki-laki yang dikerjakan oleh perempuan, begitupun sebaliknya. Pekerjaan perempuan juga dikerjakan oleh laki-laki sehingga batas pekerjaan antara laki-laki dan perempuan kian menipis. Sejak abad ke-20, mulailah muncul laki-laki bekerja sebagai desainer, juru masak, dan lain sebagainya yang sebelumnya merupakan profesi perempuan. Begitu pula sebaliknya, banyak perempuan bekerja sebagai pilot, dokter, montir, bahkan menjadi kepala eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dulu merupakan pekerjaan laki-laki sudah menjadi profesi perempuan. Oke, materi sudah selesai. Apa ada yang ingin ditanyakan? Apa Ibu? Ya. Saya Ibu. Saya pengen nanya Bu, apa sih dampak positif dari heterogenitas masyarakat? Oke, baik, terima kasih. Di sini aku langsung jawab ya. Di sini tuh dampak positifnya itu memperkaya budaya nasional, meningkatkan toleransi dan sikap saling menghargai, dan
masyarakat yang heterogen ini itu yang pertama itu potensi konflik antar kelompok jika tidak ada toleransi. Yang kedua itu diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan yang terakhir itu ada kesulitan dalam mencapai kesepakatan bersama. Jadi itu tantangannya. Apakah paham? Iya, paham Bu. Terima kasih. Di sini ada yang ingin bertanya lagi tentang materi ini? Ibu maaf. Maaf Ibu. Apakah ingin bertanya lagi? Cukup Ibu. Oke, baik. Sekarang tugas kelompok ya, tapi diskusi dalam bentuk diskusi. Oke, jadi di sini tuh ibu akan bagi dua kelompok. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Nah, tugasnya itu tentang yang kelompok pertama, tentang heterogenitas berdasarkan profesi